Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiban, amalan taqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan mulia ini, bulan Muharram, daripada bulan Hurum, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan salah satu kegiatan dari pesantren luhur Muamalah Maliyah yang dimudiri oleh Syekh Azharuddin Latif. Mudah-mudahan Allah pelihara dan berikan kesehatan kepadanya. Hari ini kita masih melanjutkan membaca dari kitab Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalat Al-Maliyah Al-Mal wal Mulk wal Aqd yang tulis adalah Dr. Muhammad Utsman Syubair hafizahullah taala, yang mana hari ini kita akan baca di halaman 109, masih tentang membahas tentang Al-Mal, masih tentang Al-Mal, karena di buku ini kalau nggak salah ada 3 tema besar, Al-Mal, Al-Milkiyah wal Aqd. Kita akan membaca bagian-bagian terakhir daripada Al-Mal, kemudian setelahnya tema tentang Al-Milkiyah. Halaman 109, Salisan Dawabit Istismaril Mal. Dawabit Istismaril Mal. Idza kana al-Islamu qad hatha 'ala al-istismar lil amwal wa da'a ilayhi fa innahu yanbaghi 'ala man yaqum bil istismar mura'atud dawabit at-taliyah. Penulis menyebutkan dalam keterangan ini kalau Islam telah menghimbau untuk kita menginvestasikan terhadap harta dan menyerukan kepada investasi tersebut, maka seyogianya bagi orang yang melakukan aktivitas istismar, perbuatan investasi tersebut, mura'atud dawabit taliyah, memperhatikan batasan-batasan, ketentuan-ketentuan di bawah ini. Sebutkan di dalam buku beberapa dawabit. Kalau nggak salah ada sampai berapa? 5 atau lebih, hampir 9. Ada 9 dawabit. 9 dawabit. Dawabit yang pertama, ayyata'allam al-mustasmir minal ilmi ma ya'rifu bihi al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi majalil istismar min tijara aw sina'ah aw zira'ah aw hirfah li'alla yaqa' fil muharramat aw syubuhat. Yang pertama, mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini adalah bagian daripada yang pertama ini, yaitu seorang yang mustasmir, yang akan investor, orang yang berinvestasi, mempelajari ilmu yang dengan itu dia mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan bagaimana investasi tersebut, dari segala macam bentuk investasinya, min tijarah, perdagangan, au sina'ah, industri, au zira'ah, agribisnis, au hirfah, profesional, yalla yaqa' fil muharramat au syubuhat, sehingga terhindar dari haram ataupun perkara yang syubhat. Fa'alat tajiri ayyata'allama ahkamal bai'i wasyira' wassalami wal qard wal ijarah. Maka seorang pedagang wajib belajar hukum-hukum jual beli, hukum-hukum misalnya ada salam di situ, ataupun qard, ataupun ijarah dan ijarah, sewa menyewa, wa ma yufsiduha, dan yang dapat mencederainya, merusaknya, min riba, wa maisir, wa ghararin, wa ghabanin, wa tadlisin, wa ghairi zalik. Dari semisalnya dari riba, maisir, gharar, gaban, tadlis, wa 'ala sulhi ayyata'allama, wa 'ala sani, itu tadi ala tajir. Kewajiban seorang tajir belajar hukum-hukum jual beli. Kalau saya sebagai sani', pembuat ataupun yang bekerja di pabrik, ayyata'allama hukmallahi fi sina'atihi wa hirfatihi wa ma yajibu alaihi minan nasihati lil muslimin wa illa waqa'a fil ithmi wal haraj wal yatajannabal kadhib wal khalaf fil wa'd wal halaf fil wa'd faqad warada fil athar wailul lit tajir min la wallahi wa bala wallahi wailul lil muttarib min ghadin wa ba'da ghadin. Bagi seorang pembuat, dari pedagang. Kemudian tajir, bagi seorang sani', maka dia juga belajar tentang hukum Allah dalam praktek yang dilakukan, industri yang dibuat, profesi yang dilakukan, dan dia yajibu alaihi, kewajiban dia untuk an-nasihati lil muslimin, nasihat buat umat Islam, kesetiaan, karena bisa pahami juga
ada yang memahami nasihat tersebut, mungkin bahasa yang tepatnya ada yang menerjemahkan dengan kata-kata kesetiaan buat umat Islam, lil muslimin. Kalau tidak, dia akan al-ithmu wal haraj, dalam dosa dan perbuatan yang kesulitan tersebut. Kemudian wal yatajannab, menjauhkan diri daripada bohong, dusta, dan al-khalfil wa'ad. Al-khalf artinya ingkar janji, cedera janji. Dalam sebuah asar disebutkan, apa kata dalam asar tersebut, celakalah dari seorang pedagang dari dikit-dikit ngomong la wallahi ataupun dengan kata-kata wallahi. Tidak, ataupun dengan kata-kata wallahi yang di situ menggambarkan bisa jadi dengan kata la dan kata-kata wallahi dia berbohong ataupun dia melanggar janji. Begitu juga dengan kata-kata bala, iya, dengan kata wallahi. Ataupun dengan wailun li, ini misalnya pedagang mungkin ada yang ngomong dikit-dikit tidak, sedikit iya, ataupun dikit-dikit ditambah dengan wallahi dan semisalnya. Begitu juga dengan seorang yang profesional, wailul lil muhtarif, dengan min ghadin wa ba'da ghadin, yang ingkar janji, besok dan seterusnya. Maka ini yang dikatakan wailun lit tajir wa wailun lil muhtarif, ketika mereka al-kadzib wal khalfil wa'ad, ketika mereka berdusta dan cedera ataupun ingkar janji. Wa qala Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebuah statement dari sahabat Amirul Mukminin Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, apa kata beliau? La yabi fi sukina illa man tafaqqaha fi dinina. Kagak boleh jualan di pasar kami kecuali orang yang mengerti ilmu fikih dalam agama kami. Allah alam bisawab, apakah tepat kagak boleh bergerak di industri keuangan syariah ini kecuali orang-orang yang telah lulus dari programnya Pak Azhar, PLMM gitu. Mas santri. Allah alam bisawab. Ittiba yang kedua, dawabitnya adalah ittiba arsyadis subul fil istismar wa tanmiyah. Mengikuti ataupun kita melaksanakan cara-cara yang paling baik dan paling tepat di dalam investasi dan pengembangan. Da'al Islam al-muslimin ila tafakkur fil kauni wal istifadah mimma fi min makhluqat wa taqat wa tharawat hayawaniyah wa ma'adaniyah. Wa qala ta'ala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qawluhu ta'ala, huwa alladhi sakhkhara al-bahra لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فقد بين القرآن الكريم أن الاستثمار السليم هو الذي يقوم على أساس التفكير والعلم واستخدام العقل. وقال تعالى إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Dawabit yang kedua yang dikatakan bagaimana kita mengikuti sebaik-baiknya cara di dalam istismar itu, sebaik-baiknya cara dan usaha yang dilakukan di dalam istismar dan tanbiyah. Karena Islam mengajarkan menyerukan kepada umat Islam untuk tafakkur, bertafakkur kepada alam, kemudian bagaimana mengelola atau memanfaatkan yang ada di dalamnya dari segala macam makhluk, kemudian tokot, potensi-potensi, kemudian energi-energi, wasarawat, dan natural resources ataupun kekayaan-kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hayawaniyah wa ma'adaniyah, apakah hewannya ataupun tambangnya. Ini kutip firman Allah dalam surat Al-Jasiyah yang di situ ada kata-kata setelah Allah sakhar, kemudian ada kata-kata la ayatin liqaumi yatafakkarun. Situ disebutkan kata-kata tafakkarun. Asyahid minal ayat, mungkin syahid dari ayat ini adalah Allah menyebutkan dengan kata Allah tundukkan, dan itu semuanya adalah bukti-bukti kebesaran Allah buat mereka yang yatafakkarun. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu menyebutkan dalam surat An-Nahl bagaimana juga Allah tundukkan, Allah mudahkan kepada manusia laut tersebut yang begitu luas agar mereka bisa memakan apa yang ada di dalamnya tersebut. Kemudian agar kita mencari karunia Allah, litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Kemudian yang di ayat yang ketiga dalam surat Al-Hadid, di situ Allah mengatakan bagaimana di dalam besi tersebut Allah juga menyebutkan di situ adalah manafi'al linnas. Ayat-ayat ini para masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dipahami oleh penulis bagaimana Al-Qur'an menjelaskan annal istismar salim. Investasi yang baik adalah investasi yang didasari ala asas tafkir wal ilm wa istikhdamil aql. Ya, berdasarkan tadi tafkir, berdasarkan ilmu,
dan bagaimana dia menggunakan akal, dan itu adalah ilmu dan tafkir, adalah keduanya adalah istikhdamul akal. Inilah juga yang dipahami daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyukai ketika seorang melakukan sebuah perbuatan, dia melakukannya dengan itqan, yang dipahami sekarang dengan kata-kata istilah profesionalisme, sebaik-baik yang bisa dilakukan al-itqan wal ihsan. Laqad kashafa al-ilmul hadis. Ilmu modern sekarang telah menunjukkan an asaliba jadidatin fi istismaril mal. Banyaknya model-model di dalam menginvestasikan harta. Sawaun akana fi maidani zira'ah aw istina'ah aw tijarah, apakah dalam level ranahnya pertanian, industri, perdagangan, fayajibu 'alal muslimin, maka wajib umat Islam mempelajari hal ini, ta'allum hadzal ilm. Wa qad i'tabara al-fuqaha ta'alluma, halaman berikutnya. Dan para ahli fikih rahimahullah ta'ala telah menjadikan mempelajari ta'allam kulla ilmin tahtaju ilail ummatu fi diniha au dunyaha fardhu kifayah. Yang telah kita pernah baca sebelumnya, para ahli fikih menjelaskan bahwasanya belajar ilmu-ilmu ini yang dibutuhkan oleh umat di dalam dunianya dan agamanya itu adalah bagian dari fardhu kifayah. Bihaitsu idza qama bi'adadun yakfi hajatiha wa yasuddu thagaratiha faqad addat ma'alaiha wa saqatal itsmu anil jami'. Kalau ada sebagian, ada sekelompok beberapa orang yang telah melaksanakan, yang dapat memenuhi kebutuhan, yang dapat memenuhi dan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, maka telah melaksanakan kewajibannya dan terhindarlah semuanya dari perbuatan dosa. Wa illam yakum ahadun aw lam yakum adadun yakfi fa innal ummata jami'aha tabu'u bil itsmi. Tapi kalau nggak ada yang melakukan, nggak ada sekelompok yang cukup untuk mencukupinya untuk melakukan, maka umat ini semuanya tabu'u bil itsmi, akan kembali dengan dosa. Wa in tafawata nasibu kullin minha, sekalipun berbeda porsinya tersebut. Fa nasibu waliyul amr, dari dosanya, nauzubillah wal iyazubillah, Allahu musta'an. Nasibu ahlil ilmi, kata penulis dikatakan, nasibu waliyul amri minal itsm akbar min nasibi ammatin nas. Porsi jatahnya, dosanya penguasa lebih besar daripada orang-orang masyarakat umum. Wa nasibu ahlil ilmi, nah begitu juga di sini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini. Porsinya dosanya orang-orang yang punya ilmu itu lebih besar daripada yang lainnya. Fa idza 'amidan nas ila usluin fi tismar amwal yu'ti ila dhalatil intaj atau yu'addi ila talafi ra'sil mal athiman nas bidzalik. Kalau sengaja sebagian orang menggunakan dalam cara menginvestasikan tersebut, fa idza 'amidan nas ila uslubin fi istimar amwal yu'addi, yang dapat menyebabkan berkurangnya produksi tersebut, atau dapat menyebabkan terjadinya talaf ra'sil mal, rusaknya pokok atau modal tersebut, asiman nasu bizalik, dosalah orang gara-gara hal tersebut. Wajaba ala waliyil amri irsyadun nas ila arsyadil asalibi fi istismaril amwal. Sudah wajib bagi penguasa mengarahkan manusia untuk menggunakan cara uslub yang paling baik, yang paling tepat, yang paling bagus di dalam menginvestasikan harta. Wa man'ihim minal asalibil mudayyi'ati lil mal, mencegah mereka dari uslub-uslub yang menghilangkan harta mereka. Wa kadzalika idza tajamma'atil amwal fi aidi fi'atin qalilatin minan nas, begitu juga kalau harta tersebut hanya terakumulasi pada kelompok tertentu saja, sedikit orang saja. Wa kan hadhil fi'atu ajizatan, dan kelompok ini tidak mampu untuk istismaril amwal istismaran rasyidan, menginvestasikan harta tersebut dengan investasi yang baik, bi'aitsu yu'addi hadza ila hirman mujtama' min manafil amwal, yang menyebabkan masyarakat terhalangi dari manfaat harta-harta tersebut, maka liwaliyil amri an yatadakhal bima yadra' anil mujtama' hadha ad-darara, qala ta'ala, maka penguasa langsung bertindak untuk mencegah keburukan ini dari masyarakat, sebagaimana dipahami dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr, kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum,
agar harta tidak hanya berputar, tersirkulasi di antara orang-orang kaya saja. Ini dawabit yang kedua. Arsyadis sul fil istismar wa tanmiyah. Yang pertama ilmu, yang kedua cara yang paling baik. Yang ketiga ayyuhafidhal mustathmiru 'alal fara'idi wat ta'at. Tidak hanya ilmu, tidak hanya cara yang terbaik, orang yang bermustathmir dia juga harus menjaga kewajiban-kewajiban, ketaatan perintah Allah. Wala yuqaddimu istismaral amwali wa tahsilaha ala ada'il fara'idi wa ta'at. Jangan mengedepankan, membuahkan, mengembangkan harta dan mendapatkan keuntungan, mengedepankan dari, jangan sampai mengorbankan yang fardu-fardu demi mengembangkan harta. Jangan sampai mengorbankan ketaatan-ketaatan. Au yu'addiya bisti'jal, atau sholatnya jadi cepat-cepat buru-buru gara-gara berdagang. Au yu'addiya bistijal, melakukannya dengan tergesa-gesa, yahsulu bi ikhlalu ma yajib, yang itu merusak kewajiban yang harus dilakukan. Min itmam, jadi rukunya yang harusnya standar minimal terpenuhi, tapi ini pun tidak terpenuhi. Begitu juga rukunya dan sujudnya. Firman Allah dalam suratul Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum bi adnabil baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan hatta tarji'u ila dinikum. Sini dikutip oleh penulis dua teks. Yang pertama dari suratul Jumu'ah, yang mana di situ asyahid minal ayah qauluhu ta'ala wazarul bai'. Ketika didengar di hari Jumat tersebut seruan untuk panggilan azan, maka tinggalkanlah jual beli. Kemudian dalam hadis, ketika Anda melakukan transaksi, kemudian memilih perdagangan, pertanian, perniagaan, dan meninggalkan jihad, dan mana jihad itu adalah perkara yang wajib. Jadi nggak mau jihad gara-gara bisnis misalnya, maka Allah akan berikan kepada mereka, kuasakan kepada mereka kehinaan sampai kembali kepada ajaran Allah. Yang keempat, dawabit yang keempat. Jadi yang pertama tadi ilmu, yang kedua arsyadis subul, sebaik-baiknya. Yang ketiga, jangan melupakan kewajiban ibadah kepada Allah dengan melakukan salat dan semisalnya. Yang keempat, ayyataharral mustasmiru fi amalihi al-amanata was-sidqa wa yatajannabal kadhiba wal ghishya wal khiyanah. Qala sallallahu alaihi wasallam sayyiduna maulana at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Yang keempat, berusaha agar menghiasi diri ataupun menjaga dirinya seorang yang mustasmir tersebut di dalam amalan yang dilakukan. Dia memiliki apa yang dikatakan al-amanah was-sidq, integritas dan kejujuran. Amanah, kejujuran ya, dan keamanah dan kejujuran tersebut, asid, honesty dan amanah. Dan dia menghindari al-kadhib, dusta, bohong, menipu dan khianat. Sabda Rasulullah SAW, pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, maka dia akan bersama nanti di hari kiamat bersama kelompoknya para nabi-nabi, orang-orang yang siddiqin dan para syuhada. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dan dalam hadis lain, halaman berikutnya, halaman 112, wa qala sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang berniaga atau dua orang yang bertransaksi al-bay'an, maka mereka memiliki khiyar selama belum terpisah. Kalau keduanya jujur dan transparan, Allah akan berikan kepadanya keberkahan. Tapi kalau keduanya menyembunyikan dan berdusta, Allah akan cabut keberkahan transaksi yang mereka lakukan. Wa ashnau anwa'il kadhib ma sahabahu halfun billahi ta'ala. Seburuk-buruknya bentuk kebohongan diikuti dengan sumpah pakai nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut
Fahadhiya, ini yang disebut dalam buku kita Al-Yaminul Fajir Awil Ghamus, sumpah palsu, sumpah dusta yang dia akan dapat menenggelamkan pelakunya dalam dosa di dunia dan di akhirat, di neraka. Allati taghmisu sahibaha fil ithmi wad dunya wa fin nar fil akhirah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan, arba'atun yabghiduhumullah, ada 4 yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-bayya'ul halaf, pedagang yang dikit-dikit bersumpah pakai nama Allah. Kemudian al-faqirul muhtal, udah orang sombong, ya orang fakir yang sombong. Kemudian asy-syaikhul zani, udah tua berzina, nauzubillah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, al-imam al-jair. Apa yang dikatakan al-imam, pemimpin yang zalim, pemimpin yang melakukan tindakan yang zalim, yang tidak adil tersebut. Jadi ada 4 yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa fi hadzal 'asr ikhtara'at tujjar wa rijalul a'mal wasilatan jadidatan litarwijis sila' ashadda ta'thir min al-halab. Di zaman ini, kata penulis, kita memperhatikan pedagang-pedagang, pebisnis, mereka melakukan sebuah cara yang baru untuk melariskan barangannya yang lebih berpengaruh daripada sekedar bersumpah. Kalau dulu di zaman Nabi ataupun zaman orang terdahulu dengan sumpah, sekarang mungkin nggak pakai sumpah, tapi ada yang lebih dari sumpah. Apa yang dikatakan? Wayal i'lanat allati tughrin nas. Iklan-iklan yang mengiming-imingi orang bil awsafil khallabah wal asalibil jazzabah bil kalimatil maktubah hinan wa bis sauti was surati wan naghmi hinan akhar fatakhda'uka an nafsik wa tubghiduka fi ma 'indak wa tadfa'uka ila an tashtari ma la hajata ilayhi bal ma la qudrata laka 'alayhi fayalja' lan nas ila ay yashtaru bid daynil qard wa hum hammun wa huwa hammun bil laili wa madhallatun bin nahar wa qad ja'a fil athar fi wasf at-tujjar al-abrar innahum idza ba'u lam yamdahu wa idza ishtaru lam yadhummu. Kemudian kata penulis, sekarang dengan adanya yang lebih dahsyat daripada, lebih berpengaruh untuk melariskan barang-barangnya dari hanya sekedar sumpah, sekarang ini dengan adalah iklan-iklan yang mengiming-imingi, yang membujuk, merayu dengan segala macam deskripsi dan sifat-sifat yang menipu, dengan segala macam cara-cara yang menarik, dengan kata-kata ataupun dengan suara dan gambar, dengan yang akan menipu kita dari kita, kemudian melelehkan kita dengan apa yang kita miliki dan mendorong kita untuk membeli sesuatu yang mungkin dikatakan la hajata ilai. Kita nggak butuh. Bahkan bukannya kita nggak butuh, kita kagak mampu. Sehingga gara-gara iming-iming tersebut, gara-gara iklan tersebut, gara-gara tadi atraktif yang cara-cara yang atraktif tersebut menyebabkan kita yang dikatakan membeli dengan hutang, dan hutang tersebut menjadikan kita yang dikatakan mungkin bahasa sekarang konsumerisme, konsumtif konsumerisme, yang menyebabkan sedangkan hutang tersebut adalah yang dikatakan hammun bil laili wa madhallatun bin nahar, malam-malamnya jadi pikiran, siang harinya jadi enak ataupun kehinaan di siang hari. Malam jadi pikiran, siang harinya ketemu orang, ketemu debt collector dan semisalnya, madhallatun bin nahar. Dalam sebuah asar dikatakan menjelaskan tentang orang-orang at-tujjar al-abrar, pedagang-pedagang yang baik. Ada yang dikatakan kalau mereka menjual lam yamdau, tidak memuji-muji, kemudian mereka ketika dia membeli tidak mencaci dan menghina. Mungkin di sini apa adanya, tidak sampai dengan iklan-iklan dan misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dikatakan doabit yang keempat yang disebutkan adalah bagaimana kita harus jujur dan amanah di dalam investasi istismar yang dilakukan. Doabit yang kelima yang disebutkan ayyura'iyal mustasmirul adla fi muamalatihi bi'aitsu yu'ti kulli haqqin haqqahu min ghairi bakhsin wala ghabnin wala taghririn. Seorang mustasmir memperhatikan yang disebut dengan keadilan, bersikap adil di dalam muamalah yang dilakukan. Apa yang dimaksud? Dia memberikan kulli haqqin haqqahu,
setiap yang berhak haknya mereka tersebut tanpa dikurangi, dikurangi tersebut min ghairi bakhsin wala ghabnin, tanpa ditipu dan dikurangi tersebut. Fa'atabar syari'u tadfif al-kail wa bakhsal mizan min al-muharramat syani'ah. Karena di dalam syariat mengurangi timbangan, atau bersikap curang itu termasuk keharaman yang dibenci, keharaman yang buruk. Apa kata Al-Quran? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka, wail bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Mutaffifin yaitu adalah kalau mereka idza iktalu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka menjadi pembeli, mereka pengen takarannya adalah sempurna. Tapi kalau mereka yang menjadi penjual, maka dikatakan dalam takarannya tersebut, timbangan tersebut yang mereka lakukan, mereka mengurangi. Wa idza kalum aw wazanuhum yukhsirun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjar innakum wallaytum amran halakat fihimul umam min qablikumul umam al-mikyal wal mizan. Wahai para pedagang, engkau berkuasa terhadap sesuatu hal yang mana umat terdahulu dihancurkan di sebelum kamu gara-gara al-mikyal wal mizan, takaran dan timbangan. Artinya apa? Kecurangan di dalam penakaran dan timbangan yang mereka lakukan, sehingga hal itu menyebabkan kehancuran mereka. Yang keenam, jadi yang kelima tadi al-amanah was-sidq, yang keempat al-amanah was-sidq, yang kelima adalah al-adl fil muamalah, yang keenam yang dikatakan ayyajtanibal mustasmir al-muamalatil muharrama min riba wa qimar wa ihtikar. Investor, pebisnis ataupun orang yang ingin mengembangkan harta, dia menjauhkan dalam muamalah-muamalah yang diharamkan dari bentuk riba, qimar, judi, monopoli. Riba yamhaqullahu bil mal, dengan riba, kalau orang melakukan riba Allah akan musnahkan hartanya. Kemudian ihtikar, monopoli, jarimatun tu'adilu jarimata qatlin nafs kama jaa fil athar innal muhtakirin sayusharuna mal qatalah. Sedangkan praktek monopoli, apa yang dikatakan sini ihtikar, menimbun, adalah sebuah kriminal dosa yang sama dengan dosanya membunuh orang. Sebagaimana disebutkan dalam athar, sungguhnya orang-orang yang melakukan ihtikar nanti di hari kiamat berkumpulnya dengan para pembunuh-pembunuh. Yang ketujuh, doabit yang ketujuh yang disebutkan, ayyal tazimal mustasmir biadail wajibatil maliyah min zakatin wa ghairiha. Bisnis ataupun investor, dia berkewajiban melaksanakan al-wajibatil maliyah, kewajiban-kewajiban finansial, kewajiban-kewajiban harta daripada zakat dan semisalnya. Yang kedelapan, ayyal tazimal mustasmir bitanzimi walil amr fil istismar wa ma yasduru anhu min syurutin wa taqidat. Sudah seharusnya berkewajiban juga bagi seorang mustasmir untuk mengelola ataupun mengatur orang-orang yang diberikan amanah ataupun mereka yang diberikan kuasa di dalam istismar, daripada syarat-syarat dan batasan-batasan yang diberikan. Kemudian yang kesembilan, taujiul istismar ila jami'il masalik allati tumliha daruratul mujtama'. Bagaimana mengarahkan istismar tersebut kepada segala macam bentuk yang dibutuhkan oleh masyarakat, kebutuhan masyarakat. Idza kana al-istismar daruriyan lil mujtama' wala budda yuwaqibar ruqyah wa taqaddum al-ilmi fala budda yuwajjah ila jamil masalik allati tumliha daruratul mujtama' bi'aythu yuaddi ila tawazun al-iqtisadi fala nuqassiru istismar al-amwal ala zira'atil ard wa ra'il aghnam wa natruku as-sina'a wa at-tijarah أو والتعدين وغيرها من مصادر الإنتاج المختلفة ولنقصر المصارف الإسلامية أعمال على المرابحة للأمر بالشراء وإنما ينبغي عليها أن توجه أعمالها إلى السلام والاستثناء وغير ذلك. Doabit yang kesembilan ini yang dijelaskan oleh penulis, investasi adalah perkara yang penting, dibutuhkan, maka harus ngikutin juga perkembangan dan kemudian ilmu tersebut. Maka
diarahkan kepada seluruh potensi ranah-ranah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga yang dikatakan mengarahkan kepada yang disebut dengan at-tawazun al-iktisadi, keseimbangan ekonomi, tidak membatasi misalnya investasi tersebut kepada sektor ziraatil ard, peternakan, pertanian, kemudian kita meninggalkan industri perdagangan, kemudian pertambangan, padahal itu juga adalah sektor-sektor produksi yang penting juga. Sebagaimana dipahami di sini dalam industri keuangan syariah tidak hanya membatasi aktivitas kegiatannya kepada akad yang dikatakan al-murabahah lil amir bisyara, murabahah lil amir bisyara yang disebutkan dalam buku KPP kepada pemberi pesanan, tapi juga yang dikatakan antuwajjah amalaha, diarahkan kepada salam, istisna, dan yang lain-lainnya. Faqad da'al islamu ila istismar amwal fi jamil majalat. Islam menyerukan istismar dalam segala macam aspeknya tersebut. Fabi majalis zira'ah, dalam agribisnis Allah berfirman, walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarab wa minhu syajarun fi tusimun yumbitu lakum biz-zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-'anab wa min kulli thamarat inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Di sini dipahami Allah Subhanahu dalam ayat ini asyait mal ayah, bagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sektor-sektor agribisnis az-zara' waz-zaitun wan-nakhil wal-'anab wa min kulli thamarat. Dan sekarang di Indonesia mungkin kagak ada az-zaitun wan-nakhil, tapi ada az-zara' yang macam-macam Allah berikan kepada masyarakat di Indonesia, min kulli thamarat. Wa fi majalis sina'ah, dalam sektor industri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min thamaratin nakhili wal 'anab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Dari yang Allah tumbuhkan daripada nakhil wal 'anab bisa dibuat yang dikatakan sakara wa rizqan hasana. Ini minuman yang dikonsumsi, kemudian rezeki, dan ini melalui proses yang dikatakan sina'ah. Ini adalah ayah liqaumi yaqilun. Fi majalit tijarah, dan dalam sektor tijarah, bisnis, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa bi majalis istighlal tharwatil bahriyah. Ini misalnya ayat tadi yang terkait dengan wabtaghu min fadlillah, yang dikatakan di bumi adalah sektor tijarah. Dan dalam sektor maritim, bagaimana kita mengelola kekayaan laut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini penulis menyebutkan firman Allah, "Walladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyya tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Di sini mengatakan asyait min al-ayah sakharal bahar, kemudian litabtaghu min fadli, dan seterusnya. Kemudian dalam majalit ta'din, sektor tambang mineral, bumi, timah, dan semisalnya. Allah berfirman, wa anzalnal hadida fi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Allah menurunkan menjadikan besi tersebut punya kekuatan, dan juga yang dikatakan di situ terdapat manfaat-manfaat linnas. Kemudian qala ta'ala, dan di dalam sektor qala ta'ala, dan ayat lain yang dikutip di sini, atuni zubaral hadid hatta iza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta iza ja'alu naran qala atuni ufriq alaihi qitra famastawa ayyadhru wa mastata'u lahu naqba. Dalam surat Al-Kahfi yang juga dipahami sektor yang dikatakan ta'din, pertambangan, yang dikatakan di situ ada besi, kemudian di situ mungkin sekarang nggak hanya besi, yang Allah buka kepada dunia saat ini tidak hanya besi, kemudian ada timah, nikel, dan sebagainya, dan lain-lainnya yang di situ dimasukkan kategori at-ta'din. Sini dulu dikutip dua ayat yang di situ berhubungan dengan menyinggung dua hal tersebut, misalnya di dalam surat Al-Hadid ada surat besi, yang tadi ayat ini. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi bagaimana dulu cerita Zulkarnain yang Allah berikan kepada dia atuni zubaral hadid, hatta yang di dalam terjemahannya situ ada unsur-unsur barang-barang yang bagaimana di situ dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu dengan timah dan semisalnya, Allah menjadikan keselamatan bagi penduduk saat di zaman tersebut.
Paragraf terakhir. Hazil majalat yanbaghi an tatawazza' baina al-quwa al-istismariyah fi tawazunin qawimin baithu la yatgha janibun ala janib wa anna al-ilma biha wa bi asalibiha yu'tabaru min furudil kibayah ta'samul ummatu bikamiliha idza qassarat fi majalin minha wa bil akhas walil amr wajibu alai ayyuwajjih an-nas ila jami' hadhil majalat. Potensi-potensi ini, aspek-aspek ini, ruang lingkup ini bagaimana bisa dimasukin oleh semua kekuatan-kekuatan investasi di dalam keselarasan dan keharmonisan. Jangan sampai dalam sektor ini lebih banyak dibandingkan sektor lain. Ini mungkin wallahu a'lam bishawab yang terjadi saat ini misalnya, kata penulis. Dan pengetahuan terhadap sektor-sektor ini, kemudian uslub-uslub caranya di dalam investasikannya, itu adalah bagian daripada furudul kifayah. Yang umat ini berdosa ketika melalaikan salah satu aspek saja. Apalagi waliul amr, penguasa. Dan dia kepada penguasa, bagaimana dia mengarahkan manusia ila jami' hadhil majalat, kepada seluruh potensi dan sektor ini. Wa hadha tawjih la budda yakuna mabniyan ala takhtitin daqiqin. Nah, arahan-arahan yang dimaksud tentunya berdasarkan sebuah perencanaan yang baik, takhtitin daqiqin, perencanaan yang teliti, yaqumu 'alal ihsa, berdasarkan sebuah kajian, berdasarkan statistik, wal arqam al haqiqiyah, angka-angka, wal ma'rifah al-lazimah bil hajatil matlubah wa maratibiha wa mada ahammiyatiha, pengetahuan yang cukup dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, dan juga skala prioritasnya, urutan-urutannya, dan juga al-imkanat al-mawjudah, potensi yang dimiliki, wa madal qudrah ala tanmiyatiha, dan sejauh mana kemampuan kita mengembangkannya, wal wasailil maisurah, dan sarana-sarana yang mudah untuk kita memenuhi litalbiyatil hajat wa tatallu' ila tumuhat, untuk kita memenuhi kebutuhan dan kita mempunyai keinginan-keinginan pada masa yang atau kita punya keinginan dan harapan-harapan tersebut. Waqad zakarul Qur'anul Karim namuzajan min at-takhtitil iqtisadi imtadda li 15 aman qama bi sayyidina Yusuf alaihissalam, dan Al-Qur'an telah menyebutkan sebuah perencanaan ekonomi, planning ekonomi yang bisa berlaku sampai 15 tahun yang dahulu telah dilakukan oleh Sayyidina Yusuf alaihissalam. Wa dzalika limuwajahati azmatil maja'ah was sanawatil ijab allati halat Misra wa ma haulaha, untuk mengantisipasi tahun kekeringan, krisis kekurangan, dan tahun-tahun kering yang pernah terjadi dengan daerah Mesir dan sekitarnya. Hadza billahi taufiq.